potensi lahan yang besar, sehingga apabila dikelola dengan baik, sektor pangan dapat menjadi kekuatan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Dompu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Halo masyarakat Bumi Gahirawi Pahu, Kabupaten Dompu. Perkenalkan, nama saya Fahaku. Hari ini saya akan bertanya atau berbincang langsung dengan orang-orang penting yang ada di Kabupaten Dompu. Dan tentu saja hari ini saya ingin tahu peran penting antara TNI dan masyarakat yang ada di Kabupaten Dompu terkait dengan ketahanan pangan nasional yang ada di daerah kita. Dan hari ini telah hadir narasumber kita, mohon izin yang kami hormati dan yang kami banggakan bersama Bapak Dandim 1614 Dompu, yaitu Bapak Letkol CCI Dedi Tri Sulistyo SIP. Mohon izin Bapak, selamat sejahtera. Selamat siang. Oke. Dan narasumber kedua hari ini telah hadir, yaitu Penyuluh Pertanian Lapangan Kabupaten Dompu, yaitu Bapak Muhammad Ridwan. Selamat siang Bapak. Siang, Masya Allah. Sehat Pak? Sehat aman. Dan hari ini mohon izin Bapak, ada pun beberapa pertanyaan yang saya ingin bertanya kepada Bapak secara langsung tentang ketahanan pangan nasional yang ada di Kabupaten Dompu, yaitu apa sih yang dimaksud dengan ketahanan pangan dan mengapa isu ini sangat penting bagi masyarakat Kabupaten Dompu. Baik, terima kasih Mas. Ketahanan pangan pada dasarnya adalah kondisi ketika masyarakat memiliki akses terhadap pangan yang cukup, aman, bergizi, dan berkelanjutan. Jadi bukan hanya berbicara tentang ketersediaan makanan, tetapi juga bagaimana pangan tersebut dapat diproduksi, didistribusikan, dan dijangkau oleh masyarakat. Bagi Kabupaten Dompu, ketahanan pangan sangat penting karena sebagian besar masyarakat memiliki keterkaitan yang kuat dengan sektor pertanian dan peternakan. Dompu memiliki potensi lahan yang besar, sehingga apabila dikelola dengan baik, sektor pangan dapat menjadi kekuatan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Dompu. Luar biasa. Jadi dengan melakukan perbaikan dalam dunia pertanian ini, maka masyarakat Dompu mampu mengubah perekonomian atau menambah perekonomian dari yang biasa menjadi luar biasa. Dan tentu saja ini adalah hal yang perlu kita perhatikan. Jadi hasil itu tidak hanya tentang berapa banyaknya, tapi mutu, fungsi gizinya harus seimbang. Terima kasih Bapak. Mungkin Bapak, Kodim 1614 Dompu itu kalau di daerah memiliki atau ada babinsa, ya. Bagaimana sih peran para babinsa dalam mendampingi para petani dan masyarakat di desa binaannya? Babinsa merupakan ujung tombak TNI di wilayah. Karena Babinsa bersentuhan langsung dengan masyarakat, mereka mengetahui kondisi dan permasalahan yang dihadapi petani. Babinsa memberikan motivasi, membantu koordinasi dengan pihak terkait, memantau kegiatan pertanian, serta mengajak masyarakat untuk memanfaatkan potensi wilayah. Yang paling penting adalah Babinsa membangun komunikasi dan kebersamaan. Jadi kehadiran Babinsa bukan untuk mengambil alih pekerjaan petani, tetapi membantu dan mendampingi mereka. Terima kasih Bapak, begitu paham dan jelas sekali. Dan bagaimana TNI membantu masyarakat menghadapi kendala-kendala seperti yang Bapak bilang tadi, keterbatasan lahan, air, pupuk, maupun pemasaran hasil pertanian. Jadi TNI membantu terutama dalam aspek pendampingan, koordinasi, dan pemberdayaan. Babinsa dapat menyampaikan permasalahan yang ditemukan di lapangan kepada pihak terkait, sehingga dapat dicarikan solusi bersama. Untuk keterbatasan lahan, masyarakat dapat didorong memanfaatkan lahan pekarangan atau lahan yang belum produktif, sedangkan persoalan air, pupuk, dan pemasaran tentunya membutuhkan koordinasi dengan instansi yang memiliki kewenangan dan kompetensi teknis. Jadi peran TNI adalah membantu mempercepat komunikasi dan membangun sinergi di lapangan. Apa potensi terbesar
Kabupaten Dompu dalam mendukung ketahanan pangan? Jadi Dompu memiliki potensi yang sangat besar, terutama dari sektor pertanian dan peternakan. Ketersediaan lahan serta masyarakat yang memiliki pengalaman dalam mengelola sektor pertanian menjadi modal yang sangat penting. Selain itu, Dompu juga memiliki potensi pengembangan komoditas pangan dan peternakan yang apabila dikelola secara terpadu dapat memberikan dampak besar terhadap perekonomian masyarakat Dompu. Pokoknya program ini adalah demi mensejahterakan rakyat. Masya Allah. Jen Pak Dandim, Kodim Dompu juga terlibat dalam pengembangan kawasan desa ketahanan mandiri pangan. Apa konsep dan tujuan program tersebut? Konsepnya adalah membangun desa yang mampu mengoptimalkan potensi lokal untuk memenuhi kebutuhan pangannya sendiri, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi, masyarakat tidak hanya menjadi konsumen tetapi juga menjadi produsen. Potensi lahan pertanian, peternakan, perikanan maupun sumber daya lainnya dikembangkan sesuai karakteristik desa. Tujuan akhirnya adalah terciptanya masyarakat yang lebih mandiri, produktif, dan memiliki ketahanan ekonomi maupun pangan. Kalau kita berbicara ketahanan pangan yang ada di Kabupaten Dompu, apakah sebenarnya kita juga sedang membicarakan tentang ketahanan pangan nasional? Ya, betul sekali. Ketahanan pangan merupakan salah satu bagian penting dari ketahanan nasional. Bayangkan kalau suatu daerah tidak mampu memenuhi kebutuhan pangannya, ketergantungan terhadap pasokan dari luar akan semakin besar. Karena itu, semakin mandiri masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan, semakin kuat pula ketahanan satu wilayah. Dengan kata lain, ketahanan pangan di tingkat desa pada akhirnya ikut memperkuat ketahanan nasional. Bagaimana sih cara mengubah pandangan anak-anak muda sekarang bahwa menjadi petani itu bukan pekerjaan tradisional, tetapi bisa menjadi profesi yang menjanjikan untuk masa depan yang lebih baik? Ya, jadi caranya yang pertama, kita harus menunjukkan bahwa pertanian dapat memberikan penghasilan apabila dikelola secara profesional. Petani harus mulai berpikir dari hulu sampai ke hilir, bukan hanya bagaimana menanam dan menghasilkan produk, tetapi juga bagaimana mengelola, mengemas, memasarkan, dan mendapatkan keuntungan dari produk tersebut. Teknologi juga harus dimanfaatkan dengan pemasaran digital, misalnya hasil pertanian tidak hanya dipasarkan di pasar tradisional, tetapi dapat menjangkau konsumen yang lebih luas. Ya, misalnya banyak sekali sekarang itu anak-anak muda itu ada memasarkan hasil dagang itu secara online, bukan hanya di dunia pasar saja seperti itu. Oh, luar biasa. Izin Bapak, apakah Kodim 1614 Dompu ini memiliki target keberhasilan terkait program ketahanan pangan yang ada di wilayah Kabupaten Dompu? Keberhasilan tidak hanya diukur dari beberapa banyak lahan yang ditanami atau beberapa banyak kegiatan yang dilaksanakan. Yang lebih penting adalah adanya peningkatan produktivitas. Semakin banyak lahan yang produktif, meningkatnya keterlibatan masyarakat, berkembangnya kelompok tani, serta meningkatnya kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Jadi indikator utamanya adalah manfaat nyata yang dirasakan oleh masyarakat. Jadi manfaat nyata yang harus dirasakan oleh masyarakat, lebih khususnya Kabupaten Dompu. Dan izin Bapak, apa sih komoditas terbesar pertanian atau peternakan yang memiliki peluang besar untuk dikembangkan di wilayah kita atau di wilayah Kabupaten Dompu? Beberapa komoditas yang memiliki peluang besar antara lain jagung, kemudian padi, kedelai, hortikultura, serta berbagai tanaman pangan lainnya yang sesuai dengan kondisi lahan dan iklim. Dari sektor peternakan, Dompu juga memiliki potensi besar dalam pengembangan sapi dan ternak lainnya.
Yang penting bukan hanya meningkatkan produksi, tetapi juga bagaimana hasil produksi tersebut memiliki nilai tambah dan pemasaran yang baik. Selanjutnya, Bapak, apakah para anak-anak muda, para generasi-generasi hebat yang ada di Kabupaten Dompu ini perlu nggak sih mengembangkan sektor pertanian? Sangat perlu sekali, karena pertanian adalah sektor yang akan selalu dibutuhkan. Selama manusia membutuhkan makanan, sektor pertanian akan tetap memiliki masa depan. Yang perlu kita ubah adalah cara pandangnya. Pertanian saat ini sudah berkembang dengan teknologi, ada mekanisasi, penggunaan teknologi informasi, pemasaran digital, pengolahan hasil pertanian, hingga konsep pertanian modern. Jadi anak muda tidak harus menjadi petani dengan cara lama. Mereka bisa menjadi petani modern, pengusaha pertanian, teknisi pertanian, pengelola usaha peternakan maupun pelaku agribisnis. Izin Bapak, namanya dalam dunia pertanian pasti ada beberapa tantangan-tantangan terbesar yang dihadapi oleh para petani di wilayah Kabupaten Dompu saat ini. Apa sih tantangan terbesar para petani itu di lapangan? Ini tantangannya cukup beragam, mulai dari kondisi cuaca dan iklim, ketersediaan air, pupuk dan sarana produksi, keterbatasan teknologi, hingga persoalan pemasaran hasil pertanian. Karena itu pendekatannya juga tidak bisa hanya dari satu sisi. Kita membutuhkan kerjasama antara pemerintah, TNI, petani, dunia usaha, dan masyarakat. Mohon izin Pak Dandim, sekarang yang ingin saya tahu, sejauh mana sih keterlibatan masyarakat yang ada di Kabupaten Dompu dalam program ketahanan pangan yang dilakukan oleh Kodim 1614 Dompu? Jadi keterlibatan masyarakat merupakan faktor utama keberhasilan program ini. TNI tidak mungkin bekerja sendiri, masyarakat adalah pelaku utama, sedangkan TNI membantu memberikan pendampingan dan mendorong semangat gotong royong. Karena itu kami terus mengajak kelompok tani, pemuda, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen desa untuk bersama-sama mengembangkan potensi pangan di wilayah masing-masing. Terima kasih. Dan pertanyaan selanjutnya, apa harapan Kodim dan lebih khususnya Bapak ini selaku pimpinan di Kodim 1614 Dompu kepada masyarakat Dompu agar ketahanan pangan ini menjadi gerakan bersama? Harapan kami Kodim 1614 Dompu, ketahanan pangan jangan dipandang sebagai program milik TNI atau milik pemerintah saja. Ini adalah kepentingan kita bersama. Mari manfaatkan potensi yang ada, mulai dari lingkungan keluarga, desa, hingga tingkat kabupaten. Manfaatkan lahan yang tersedia, tingkatkan produktivitas, dan jangan takut mencoba teknologi serta inovasi baru. Kita ini bertanya-bertanya terus lagi ini ya. Dan pertanyaan ini ingin kita tahu, seperti apa sih peran Kodim 1614 Dompu dalam mendukung program ketahanan pangan nasional, lebih khususnya yang ada di wilayah Kabupaten Dompu? Jadi peran Kodim lebih banyak berada pada aspek pendampingan dan pemberdayaan masyarakat. Kami membantu menghubungkan program pemerintah dengan masyarakat di lapangan. Babinsa turun langsung ke desa, berkomunikasi dengan petani, membantu memantau perkembangan pertanian, mendukung kegiatan tanam dan panen, serta mendorong masyarakat agar memanfaatkan potensi lahan yang tersedia. Prinsipnya TNI hadir sebagai pendamping dan motivator agar masyarakat semakin produktif dan mandiri. Masya Allah, berarti pokoknya kata kuncinya itu TNI hadir sebagai pendamping dan motivator agar masyarakat semakin produktif dan semakin mandiri. Jaya selalu TNI. Pertanyaan yang ini adalah
saya ingin bertanya, bagaimana sih bentuk sinergi Kodim 1614 Dompu dengan pemerintah daerah, dinas terkait, kelompok tani maupun pihak-pihak lainnya? Sinergi dilakukan melalui koordinasi dan kegiatan bersama di lapangan. Jadi Kodim berkomunikasi dengan pemerintah daerah, kemudian dinas pertanian, kelompok tani, pemerintah desa serta berbagai pihak lainnya. Masing-masing memiliki tugas dan kemampuan yang berbeda. Pemerintah memiliki program dan kebijakan, dinas terkait memiliki keahlian teknis, sementara TNI memiliki jaringan kewilayahan melalui Babinsa. Kalau semuanya berjalan bersama, tentu hasilnya akan jauh lebih maksimal. Apa sih alasan TNI, lebih khususnya Kodim 1614 Dompu, ikut mengambil peran dalam mendukung program ketahanan pangan yang ada di Kabupaten Dompu? Jadi TNI itu memiliki tugas operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, yang di dalamnya membantu pemerintah dalam mengatasi berbagai persoalan yang dapat mengganggu kepentingan nasional. Ketahanan pangan merupakan bagian penting dari ketahanan nasional. Karena itu TNI, satuan kewilayahan seperti Kodim, memiliki peran untuk membantu pemerintah dan masyarakat, khususnya dalam meningkatkan produksi pangan serta memberikan pendampingan kepada para petani dan masyarakat di wilayah binaannya. Halo, selanjutnya saya akan membahas tentang sumur bor yang ada di Kabupaten Dompu, dan hari ini saya udah undang selaku Kepala UPTD Pertanian Kecamatan Dompu. Mohon izin Ibu Putri Jabintoro, selamat siang. Selamat siang. Dan mohon izin kepada Dim, sekarang saya ingin bertanya tentang sumur bor lagi ini. Apa sih latar belakang pembangunan sumur bor ini untuk masyarakat Kabupaten Dompu? Ini latar belakang pembangunan sumur bor ini merupakan salah satu bentuk kepedulian dan kontribusi TNI dalam mendukung program ketahanan pangan di Dompu. Ketersediaan air merupakan faktor penting dalam menunjang kegiatan pertanian, khususnya untuk menjaga produktivitas lahan dan membantu masyarakat menghadapi kondisi kekurangan air pada musim kemarau. Apakah ketersediaan air itu sangat penting dalam meningkatkan ketahanan pangan yang ada di daerah Kabupaten Dompu? Sangat penting sekali, karena air merupakan salah satu kebutuhan utama dalam pertanian. Dengan tersedianya sumber air yang memadai, lahan pertanian dapat dimanfaatkan secara lebih optimal, sehingga produktivitas pertanian dapat meningkat dan kebutuhan pangan masyarakat dapat lebih terjamin. Terima kasih. Oke, Ibu Putri, mohon izin selaku Kepala UPTD Pertanian di Kecamatan Dompu, saya ingin tahu apa sih manfaat sumur bor dan irigasi perpompaan bagi petani yang ada di daerah kita, khususnya Kabupaten Dompu? Baik, manfaat daripada irigasi perpompaan ataupun sumur bor itu adalah untuk mengatasi air pada saat musim kemarau. Jadi biasanya pada musim kemarau itu kan kekurangan air, Pak. Nah, dengan adanya irigasi perpompaan dan sumur bor, diharapkan ketersediaan air itu tetap ada untuk penanaman padi, sehingga produksi padi itu bisa meningkat. Yang tadinya petani itu menanam hanya 2 kali setahun atau 1 kali setahun. Jadi dengan adanya irigasi perpompaan dan bor dangkal ini diharapkan petani dapat menanam 3 kali setahun. 3 kali setahun. Iya, jadi bisa meningkat produksi padinya. Produksi padinya. Oke. Mohon izin Bapak, ini pertanyaan terakhir. Ya. Kenapa sih Tentara Nasional Indonesia itu berperan aktif dalam pembuatan sumur bor dalam mendukung ketahanan pangan nasional, khususnya kita di daerah Kabupaten Dompu? Kita berperan aktif, ini merupakan wujud nyata pengabdian TNI kepada masyarakat. Kami ingin kehadiran TNI benar-benar memberikan manfaat, khususnya dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar, meningkatkan produktivitas pertanian, dan bersama-sama mewujudkan ketahanan pangan. Masya Allah. Mohon izin Ibu Putri,
Sampai sejauh mana sih peran pemerintah Kabupaten Dompu dalam meningkatkan produksi pertanian, lebih-lebih khususnya pertanian padi? Pemerintah melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten sudah melakukan beberapa hal untuk meningkatkan produksi padi di Kabupaten Dompu. Ya, antara lain yaitu pengadaan irigasi perpompaan, kemudian bor dangkal, kemudian pengadaan alat-alat dan mesin pertanian berupa traktor roda 2 maupun roda 4, juga ada combine untuk memanen padi, sehingga diharapkan dengan segala bantuan itu produksi padi yang ada di Kabupaten Dompu diharapkan meningkat. Apa sih harapan Bapak Dandim atau keluarga besar Kodim 1614 Dompu dengan adanya sumur bor untuk masyarakat? Kami berharap sumur bor ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat dan memberikan manfaat jangka panjang. Yang paling penting adalah bagaimana sumber air ini dapat mendukung aktivitas pertanian, meningkatkan produktivitas, dan pada akhirnya membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Dompu. Amin, amin, amin. Bagaimana sih agar sumur bor ini dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk masyarakat? Ini diperlukan kesadaran dan tanggung jawab bersama untuk menjaga fasilitas tersebut. Masyarakat diharapkan dapat merawat, menggunakan air secara bijak, serta menjaga lingkungan di sekitar sumber air agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Demikian podcast kita kali ini. Semoga upaya Kodim 1614 Dompu dalam mendukung ketahanan pangan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ketahanan pangan bukan hanya tentang ketersediaan makanan, tetapi juga tentang kemandirian, kesejahteraan, dan masa depan masyarakat. Mari bersama-sama menjaga lahan, sumber mata air, dan potensi yang kita miliki demi mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Dompu lebih baik lagi. Mari bergandengan tangan dengan membangun kemandirian pangan. Kodim 1614 Dompu hadir, bekerja dan mengabdi untuk masyarakat. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dandim 1614 Dompu yang kami banggakan bersama, Bapak Letkol CZI Dedi Tri Sulistyo SIP. Terima kasih Bapak. Dan terima kasih juga kepada Ibu Putri Jambintoro. Masya Allah. Terima kasih. TNI Prima.